Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikian Indah Wahyu Nurtinadi. Saya bersama teman saya Putri Ria Ariska dan Reza Khalifatur Rasyida dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang eksistensi agama Islam. Silahkan simak video penjelasannya. Yang pertama kita bahas yakni pengertian eksistensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksistensi artinya keberadaan, keadaan, dan adanya. Kemudian secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi. Eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu existence. Dari bahasa Latin existere yang berarti muncul, ada, timbul, dan memilih keberadaan aktual. Beberapa pengertian secara terminologi yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas, dan ketiga adalah segala sesuatu atau apa saja yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Kemudian pengertian agama Islam secara umum. Secara umum, pengertian agama Islam adalah agama yang diridhoi Allah, yang paling benar dan sempurna, serta agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Islam merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, yang di dalamnya terdapat aturan dan hukum yang dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi seluruh umat agar selamat dan bahagia. Kemudian, pengertian Islam menurut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan Umar radhiyallahu anhu tentang apa itu Islam. Dan beliau menjawab, Islam itu adalah bahwa engkau mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasannya Muhammad itu utusan Allah, dan engkau mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan ibadah haji di Baitullah jika engkau sanggup melakukannya. Menurut Al-Quran dan Hadis. Menurut Al-Quran, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Menurut hadis, dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, pada dirinya tidak terlihat tanda-tanda seorang musafir, namun tidak ada satupun di antara kami yang mengenalnya. Dan ia berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam." Rasulullah menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah." Fawaid hadis Jibril. Yang pertama, Islam dibangun atas 5 rukun, yaitu syahadatain, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Yang kedua, hal pertama yang harus dilakukan orang yang ingin masuk Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dengan berperan sebagai lelaki yang berpakaian putih dan berambut hitam. Yang keempat, Jibril mendengarkan jawaban Nabi Muhammad SAW hingga selesai. Meskipun Jibril sudah mengetahui jawabannya, seolah-olah Jibril ingin mengajarkan bahwa seorang pencari ilmu hendaknya mendengarkan penjelasan ustadznya hingga selesai. Yang kelima, etika dalam sebuah majelis atau forum untuk tidak memotong pembicaraan orang lain.
kecuali jika sang pembicara sudah selesai. Yang keenam, bolehnya menanyakan sesuatu perkara di sebuah majelis atau forum dengan tujuan supaya para hadirin dan pendengar lainnya dapat mengambil manfaat dari jawaban sang pembicara. Tujuan agama Islam. Tujuan ajaran agama Islam yaitu memberikan petunjuk kepada umat manusia supaya dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan jalan kebenaran bagi umat manusia dan sebagai suri tauladan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladina la ya'lamun. Artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dan urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 18. Abu Ishaq Al-Shatibi merumuskan 5 tujuan atau hukum Islam Al-Maqasid Al-Syariah, yaitu yang pertama, memelihara agama atau hifdz ad-din. Yang kedua, memelihara jiwa, hifdz an-nafs. Yang ketiga, memelihara akal, hifdz al-aql. Yang keempat, memelihara keturunan, hifdz an-nas. Yang kelima, memelihara harta atau hifdz al-mal. Kelima maqasid yang telah disebutkan di atas memiliki tingkat maslahat dan kepentingan masing-masing. Ada 3 tingkatan urgensi dan kepentingan, yaitu yang pertama, daruriyat, yaitu kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Yang kedua, hajiyat, yaitu kebutuhan yang secukupnya saja untuk dipenuhi. Yang ketiga, tahsinat, yaitu kebutuhan pelengkap. Jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman. Selanjutnya, visi misi Islam. Visi ajaran Islam terkait dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu membangun kehidupan manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Ankabut ayat 16, yang artinya, dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepadanya. Sedangkan misi adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Intinya, visi adalah gambaran dan tujuan, sedangkan misi adalah apa saja hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Terdapat sejumlah argumentasi bahwa misi ajaran Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Yang pertama, kata Islam makna aslinya masuk ke dalam perdamaian, dan orang muslim ialah orang yang damai dengan Allah dan damai dengan manusia. Damai dengan Allah artinya berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan damai dengan manusia bukan hanya menyingkiri perbuatan jahat dan sewenang-wenang kepada sesamanya, melainkan juga berbuat baik kepada sesamanya. Misi ajaran Islam sebagai pembawa rahmat dapat dilihat dari peran yang dimainkan Islam dalam tata hidup masyarakat seperti problematika agama, sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Misi Islam dapat pula dilihat dari ajaran yang dibawa dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran dinyatakan dengan tegas sebagai berikut. Artinya, dan tiada kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 21. Misi kerahmatan Nabi Muhammad SAW bukan hanya dapat dilihat dari misi ajaran Islam yang dibawanya sebagaimana telah disebutkan di atas, melainkan juga terlihat dalam mempraktikkan kehidupan Nabi Muhammad yang dikenal dengan seorang yang sangat sayang kepada umatnya dan kepada manusia pada umumnya. Misi Islam selanjutnya dapat pula dilihat pada kedudukannya sebagai sumber nilai dan pandangan hidup manusia. Yang kelima, misi Islam sebagai pembawa rahmat dapat pula dilihat dari peran yang dimainkannya dalam sejarah. Yang terakhir atau yang keenam, misi ajaran Islam lebih lanjut dapat pula dilihat dari praktik hubungan Islam dengan penganut agama lain, sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad di Madinah, adalah menjalin hubungan yang harmonis dan kokoh dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Madinah melalui apa yang dikenal dalam sejarah sebagai Piagam Madinah. Di dalamnya terdapat prinsip tentang hak manusia dan politik pemerintahan. Yang terakhir, ruang lingkup agama Islam.
Nomor 1, aspek keyakinan yang disebut akidah, yaitu aspek radial atau keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan semua yang difirmankannya untuk diyakini. Nomor 2, aspek norma atau hukum yang disebut syariah, yaitu aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan dengan semesta alam. Yang ketiga, aspek perilaku yang disebut akhlak, yaitu sikap-sikap atau perilaku yang nampak dari pelaksanaan akidah dan syariah. Sekian video penjelasan dari kelompok 1. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.